eksplorasi. Ya, selamat Paskah buat seluruh umat Kristiani dan Katolik dimanapun berada ya. Terkhusus buat pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Salam dari Bang Ormas Kristen, selaku owner atau konten kreator dari platform Ormas Kristen ini. Jadi kawan-kawan yang sudah beribadah, sudah bergereja tadi, ataupun sebelumnya, marilah kita merenungi ya pengorbanan Yesus untuk Paskah tahun ini. Biasanya di beberapa liturgi atau tradisi gereja ada tuh yang biasa habis Paskah makan-makan, ya kan, ada terutama yang cari telur Paskah ya. Itu nggak tahu di hari kebangkitan apa kematian juga ya. Tapi kalau di kematian biasanya kan kita ada perjamuan ya. Dan setahu saya juga kalau di teman-teman Katolik itu ada istilahnya Ekaristi sama apa Hari Palma ya kalau nggak salah ya. Nah itu semoga saya nggak salah teman-teman ya, karena saya Kristen Protestan kebetulan. Tapi nggak apa-apa, kita memahami masing-masing dari setiap golongan ya kan atau agama Kristen maupun Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Ormas itu akan membawakan tema tentang membreakdown, oke, atau membahas secara lengkap dan habis-habisan, yang nggak habis-habisan juga sih ya, ya kan? Bagaimana sih alur atau kronologi kejadian itu Yesus dari ditangkap, disalibkan hingga nanti dikuburkan. Nah, jadi kita akan coba mengskenariokan pada saat itu kejadiannya seperti apa sih? Kita kan kadang-kadang hanya melihatnya dalam bentuk drama ya. Kalau di Paskah atau Natal kan kadang-kadang dari pemuda gereja, sekolah minggu ataupun dari jemaat itu kadang-kadang kan membawakan sebuah drama, tari-tarian, musikalisasi atau apapun itu yang biasanya dilakukan untuk menggambarkan kejadian Yesus pada saat itu, mulai dari dia ditangkap sampai nanti disalibkan. Tapi yang kadang-kadang miss dengan kita, kita lebih enjoy menikmati apa yang diperagakan ya dari jemaat atau teman-teman gereja ketimbang apa yang menjadi esensi dari kejadian itu, ya kan. Nah, jadi semoga pembahasan kita kali ini tentang alur kronologi sesuai dengan tema itu akan membuat kita lebih memahami bagaimana proses dan kejadian yang terjadi pada saat itu. Oke, mari kita langsung ke dalam pembahasannya. Let's check it out. Pembahasan kali ini kita akan mulai pada malam Yesus itu melakukan perjamuan terakhir atau the last supper ya. Itu kita bisa temui itu di dalam Matius mana dia itu? Nah, nih ya, Matius pasal 26 ayat 17. Ya kan, dan juga di dalam Matius 26 ayat 26. Nah, sebelumnya dalam beberapa konten yang Bang Ornas sudah sempat publis, sebenarnya kejadian ini sudah disampaikan atau dinyatakan langsung oleh Yesus bahwa dalam 2 hari ke depan Yesus itu akan diserahkan dan disalibkan. Nah, kejadian sebenarnya pada saat itu dimulai dari malam Kamis, teman-teman. Disinilah penetapan perjamuan malam atau di dalam kitab Markus, Lukas itu perjamuan malam bersama Yesus. Itu adalah epic moment yang kalau kawan-kawan sering lihat di beberapa rumah ada tuh yang pasang biasa itu gambar atau foto The Last Supper tuh kan. Nah, itu dimulai kejadiannya itu pada malam hari. Yesus itu sedang melakukan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Nah, di sini teman-teman ada 2 kejadian besar yang sebelumnya terjadi, yaitu Yesus itu telah inilah ini kebiasaan Bang Orok Setia suka salah-salah menyebutkan kok Yesus menjual Yesus Yudas tuh. Jadi ada kejadian besar ya di malam itu atau berdekatan dengan momen itu Yudas itu sudah menjual Yesus dengan 30 koin perak. Nah, pada saat itu juga di malam perjamuan ya Petrus juga itu sudah dibuatkan oleh Yesus bahwa dia akan menyangkalnya. Nah, kalau kita tarik di belakang ya di sini nah nih. Nah, Yudas mengkhianati Yesus
Dan di sini juga sudah dibuatkan nanti Petrus itu akan menyangkal Yesus. Oke, jadi ada dua kejadian yang berdekatan pada malam Kamis itu di saat perjamuan terakhir dilakukan, yaitu Yudas akan sudah sih. Yudas telah menjual Yesus dan juga Petrus telah digariskan atau dibuatkan itu akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Oke, nah itu kejadiannya di malam Kamis, teman-teman. Nah, setelah itu kita bergeser lagi, Yesus akhirnya membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, ya. Nah, jadi Yesus akhirnya setelah melakukan perjamuan, dia bawa tuh murid-muridnya ke Taman Getsemani, yang sejoknya adalah untuk berdoa dan mempersiapkan diri. Nah, pada momen ini, saya pernah membahas konten sebelumnya, kenapa Yesus akhirnya membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Jadi ada beberapa pemahaman yang Bang Ormas sempat sampaikan di konten sebelumnya, yaitu kalau teman-teman bisa cek nanti Tuhan berdoa kepada Tuhan, ya kan? Nah, apakah Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Nah, kurang lebih kontennya seperti itu, teman-teman bisa cek. Nah, pada bagian inilah disinyalir bahwa Yesus itu akhirnya ditangkap di Taman Getsemani pada hari Jumat dini hari. Jadi melalui pembahasan dan juga literasi yang Bang Ormas coba kumpulkan. Jadi Yesus itu ditangkap itu sekitar sudah masuk hari Jumat. Itu sekitar jam 1 sampai jam 3 subuh. Kenapa bisa Bang Ormas mengatakan seperti begitu? Nanti ini akan berkaitan dengan kejadian setelahnya. Nah, nanti Bang Ormas akan jelaskan ya. Nah, itu ditangkapnya Yesus itu sudah sekitar Jumat subuh, teman-teman. Itu prediksi waktunya antara jam 1 sampai jam 3 subuh. Setelah penangkapan itu terjadi, akhirnya terjadi sebuah momen di mana itu Simon Petrus memotong telinga salah seorang dari rombongan yang akan menangkap Yesus. Ya, jadi kawanan para imam, ya, para tentara Romawi atau orang-orang yang memang tidak senang dengan Yesus pada saat itu. Kalau di beberapa kitab seperti Matius, Markus, ya, dan juga Lukas itu disampaikan bahwa yang memotong telinga dari rombongan yang akan menangkap Yesus itu adalah salah satu muridnya, tapi tidak dijelaskan siapa namanya. Tapi di dalam Yohanes itu disampaikan bahwa yang memotong itu Simon Petrus. Jadi teman-teman bisa nanti melihat. Ya, nah disinilah juga terjadi mujizat di mana sebelum akhirnya Yesus disalibkan, setahu saya. Mohon dikoreksi kalau kalian bisa kasih komentar. Inilah mujizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia ditangkap, menyembuhkan telinga. Oke, menyembuhkan telinga salah seorang rombongan yang ingin menangkap Yesus yang dipotong oleh Simon Petrus. Oke, karena setelah itu kayaknya nggak ada deh, ya kan? Tinggal Yesus disalib, mati, Eli Eli lama sabatani, lalu menyerahkan dirinya, sudah. Nanti hari ketiga baru bangkit lagi. Nah, setelah itu baru ada mujizat. Oke, itu mujizat terakhir setahu saya. Nah, masih pada waktu yang sama teman-teman, sekitar Sabtu dini hari, Yesus itu akhirnya dibawa ke hadapan imam besar Kayafas. Oke, mana dia nih? Nah, di hadapan mahkamah agama. Ya, Yesus itu dibawa menghadap ke imam besar Kayafas. Dan di sini juga tercipta epic moment pada saat Yesus itu ditanya, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Dan Yesus dengan santainya menjawab, ya kamu sendiri yang menjawabnya. Anjay, GG enggak tuh? Ya, di sini teman-teman bisa lihat di ayat 63 sampai 64. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Yesus itu menjawab, engkau telah mengatakannya. Sudah, bayangkan itu secerdas ini. Saya yakin sih kalau Yesus hidup di zaman sekarang di tes IQ nih, IQ-nya XXXX ya, tidak terdefin ini, tidak teridentifikasi saking pintar cerdasnya. Ya iyalah, yang ciptakan alatnya manusianya kan siapa gitu. Ya kan, karena dari Tuhan. Oke. Nah, pada saat inilah Yesus itu akhirnya sudah disepakati untuk dibunuh, teman-teman. Sudah ada hukuman bahwa mereka sudah bersepakat bahwa para imam-imam, para rombongan, orang-orang yang
sudah lama mengincar Yesus itu sudah sepakat bahwa ya udah kita harus bunuh aja deh itu. Harus dihukum mati. Oke? Nah, disinilah terjadi momen nubuatan pertama atau pernyataan pertama yang dimana Yesus itu sudah memprediksikan, jangan deh pakai kata prediksi ya, Yesus tidak pernah memprediksi, selalu benar. Yesus mengatakan bahwa Petrus itu akan menyangkalnya 3 kali. Ya, di sini momennya. Momen itu dimulai dari seorang perempuan itu yang bertanya kepada Petrus, bukankah engkau yang bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu? Petrus akhirnya menyangkal. Yang pertama. Terus ada lagi orang lain yang nanya, kamu kan bukan sama-sama dengan dia. Dia juga sampai bersumpah-sumpah, tidak, saya tidak mengenal dia. Sampai akhirnya mendatangkan keributan, datanglah orang menanya, kayak menggeruduk lah ya Petrus ya, menggeruduk. Kau itu yang sama-sama dengan Yesus. Akhirnya dia menyangkal untuk ketiga kali dan berkokoklah ayam, teman-teman. Nah, ini masih pada momen yang sama di hari Jumat menjelang pagi ya. Setelah kejadian ini, ya, Yesus itu akhirnya diarak-arak ke pengadilan Roma. Tadi itu kan imam besar Kayafas. Ya, Kayafas itu kalau tidak salah masih orang Yahudi. Nah, pada saat itu kan Romawi lagi menguasai tanah Yahudi atau Israel. Maka untuk mendapat juga dukungan, Yesus itu akhirnya diarak-arak lagi, dibawa lagi ke pengadilan Roma untuk meminta semacam pengesahan bahwa memang Yesus ini harus dihukum mati. Harus dibunuh aja dia. Ya kan, dimatikan aja dia. Itu di sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Kenapa Bang Ormas berani mengatakan bahwa ini sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Inilah yang tadi Bang Ormas sempat katakan sebelumnya, bahwa ada keterkaitan antara kenapa tadi Bang Ormas bisa bilang itu masih pagi-pagi, masih subuh. Ya, kalau kita lihat di sini dalam redaksinya di Matius 27, ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala bangsa berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Hari mulai siang. Kita tahu ayam selalu berkokok itu di subuh hari, guys. Betul nggak? Ya kan? Itu menjadi penanda kenapa akhirnya Yesus membuat sebuah pernyataan bahwa nanti Petrus itu akan menyangkal dia sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya kan? Dan kenapa Bang Ormas juga yakin bahwa Yesus itu ditangkap sekitar jam 1 sampai jam 3 subuh? Karena kalau kita menilik ayat sebelumnya, bahwa Yesus itu kan berdoa di Taman Getsemani sudah larut malam ya, setelah perjamuannya di malam Kamis ya. Teman-teman itu kan atau murid-muridnya Yesus itu kan sudah capek banget mau tidur. Orang itu biasanya tidur kecapean tuh udah di malam hari larut udah subuh. Jadi ada 2 di sini penalaran. Ada juga referensi yang lain tentu teman-teman bisa baca. Tapi kita coba beranalogi secara sederhana teman-teman. Berdasarkan nas Alkitab yang sekarang kita baca. Oke, jadi sesimpel itu Bang Ormas coba memprediksi kejadian pasca ya, mulai dari penangkapan sampai nanti kematian Yesus. Jadi sesimpel itu teman-teman. Nah, jadi clue pertama karena ayam berkokok itu biasanya pagi-pagi subuh. Gak pernah setahu saya ayam itu berkokok siang-siang kecuali lapar ya, cari makan. Atau ada kondisi khusus. Biasanya itu memang ketahuan tuh ayam itu kokoknya pagi gitu, pagi subuh. Ya kan, pagi sudah, kalaupun menjelang siang itu mungkin sudah mau cari makan kali dia. Dan yang kedua itu pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Murid-muridnya udah capek, itu pasti udah larut banget, udah malam. Ya, nah itu yang meyakinkan Bang Ormas kenapa kejadian itu sih sebenarnya terjadinya masih dalam waktu yang berdekatan. Jadi kalau ada video-video sebelum Bang Ormas yang mengambil waktu latar suasana atau kejadian yang berbeda, oke, mungkin bukan lagi mungkin Bang Ormas pada saat itu belum riset ya. Jadi mohon dimaafkan, mari kita berdiskusi di kolom komentar karena lagi-lagi Bang Ormas mengatakan saya bukan teologi ya. Oke. Nah, jadi di hadapan Yesus itu diperhadapkanlah Yesus ini di hadapan Pontius Pilatus itu sudah sekitar pagi karena disebut matahari terbit. Ya. Siang itu mulai kelihatan tuh harusnya sudah matahari terbit itu.
Disinilah momen juga kejadian di mana Yesus itu kalah voting. Teman-teman bisa lihat video saya di video pertama. Ya, pertama banget. Itu pertama. Masih amburadul narasi dan juga ucapan-ucapannya. Tapi tidak apa-apa lah. Namanya baru memulai ya kan. Hai, mohon dimaafkan teman-teman. Jadi setelah momen itu Yesus kalah voting, akhirnya Barabas yang dibebaskan dan Yesus akhirnya yang tetap akan disalib. Akhirnya Yesus dibawa menuju Bukit Golgota. Oke. Teman-teman di sini akan melihat bagaimana sakitnya, sengsaranya Yesus itu. Ya, pada saat dibawa ke Bukit Golgota itu, Yesus akhirnya nanti dikenakan jubah berwarna ungu, dipakaikan mahkota duri, dan Yesus itu diolok-olok, guys. Diperolok-olok. Aduh, saya sih akhirnya tahu ya rasanya bagaimana itu dipersekusi. Ya, jadi teman-teman Kristen, teman-teman Katolik dimanapun berada, kalau Anda pernah diganggu pada saat beribadah, pernah diganggu pada saat berdoa, pernah diganggu pada saat menjalankan agamanya, jangan takut. Biasa bro. Yesus aja pada saat dulu dia persekusinya lebih parah daripada kita. Ya kan? Ini enggak kebayang loh. Udah diolok, dipukul, dihina, dipakaikan mahkota duri, disuruh bawa lagi salibnya sendiri. Yang notabene salib itu dipakai nanti untuk dia dimatikan atau disalibkan. Kan nggak lucu ya. Ibarat cerita kamu menggali kubur untuk dirimu sendiri gitu, gimana gitu. Apa aneh. Aduh. Tapi itulah yang harus dijalani. Nah, pada saat Yesus akhirnya sudah membawa kayunya ya, kayu salibnya untuk menuju Bukit Golgota. Di sini akhirnya Yesus itu kayaknya sudah kecapean, guys. Kecapean, sudah lemes, sudah karena banyak tenaga, energi, siksaan yang dia terima pada saat proses sebelumnya dari dia ditangkap sampai dia diadili. Akhirnya tidak sengaja Yesus itu menjatuhkan salibnya. Kalau yang karya Bang Ormas pernah nonton itu di salah satu film yang judul Yesus itu, dia jatuhkan salibnya dan akhirnya tentara Romawi kalau nggak salah atau orang yang mengawal Yesus itu meminta salah seorang bernama Simon dari Kirene itu untuk membantu memikul Yesus walaupun terpaksa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kan, setidaknya di akhir masa hidup terakhir ya Simon ini berjasa untuk Yesus. Ya kan? Nah, pada momen inilah akhirnya masuk ke Bukit Golgota. Kita bisa baca sebenarnya di Markus juga ayat 21. Sama Simon juga itu membantu. Nah, sesampailah akhirnya di bukit, disinilah momen epik, momen puncak di mana Yesus akhirnya disalibkan sekitar jam 9 pagi. Di mana kita bisa menemukan ayat itu? Kita bisa melihat di ayat ke-25 pada Markus ini. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Siapa? Tentu saja Yesus. Karena di sini dikatakan raja orang Yahudi. Ini kan olok-olokan buat Yesus ya. Dan dari sini juga kita bisa lihat konteksnya. Ya, judul di atas, Yesus disalibkan teman-teman. Nah, jadi kalau sudah dibilang jam 9 nggak mungkin malam dong. Zaman dulu belum ada lampu, belum ada LED, belum ada panel surya. Nggak mungkin disalib jam 9 malam. Ini membenarkan, ya bisa dikatakan membenarkan kronologi yang dari awal Bang Ormas sudah sampaikan. Yesus itu memulai perjamuan perjamuan terakhir itu di malam Kamis. Terus dia berdoa di Taman Getsemani itu subuh waktu Jumat dini hari, itu sekitar jam 1 sampai jam 3 subuh. Yang itu juga dia ditangkap, baru akhirnya nanti dibawa ke Mahkamah Agama, yaitu dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Baru menyongsong pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi, dia dibawa lagi ke rumah pimpinan wilayah orang Romawi yaitu Pontius Pilatus, dan akhirnya jam 9 pagi dia disalibkan. Jadi kronologinya jelas banget. Ternyata Yesus itu disalibkan itu pagi jam 9, guys. Ya, Jumat tuh. Ini kalau tengah hari ini teman-teman muslim tuh lagi sholat. Yesus tuh malah disalib. Ya kan? Sementara disalib yang lain lagi sholat, Yesus itu disalib, kan lucu ya. Nah, ini kejadiannya itu sampai nanti jam 12 siang tepat
tepat jam 12 siang itu akhirnya awan ya terjadi gelap gulita ya. Di mana dia ya? Nah, nih teman-teman bisa lihat. Pada jam 12 itu kegelapan sudah meliputi daerah itu berlangsung sampai jam 3. Wow. Ini kan sebuah tanda-tanda alam yang jarang banget. Biasanya itu kalau awan gelap itu kan karena hujan. Ini enggak, itu enggak ada hujan. Sepanjang Alkitab mencatat, kejadian itu tidak pernah menunjukkan adanya jangankan hujan, rintik-rintiknya aja kagak ada, coy. Ya kan? Berarti kalau ada kejadian alam seperti begini, yang lu salib ini siapa, bos? Hati-hati. Berarti someone spesial, seseorang yang spesial berbeda. Waduh, yang harusnya lu nggak salib, tapi nggak apa-apa, itu harus digenapi. Itulah hal yang harus digenapi. Setelah akhirnya Yesus itu bertahan sampai jam 3 sore dan awan menjadi gelap gulita, Yesus akhirnya berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Atau kalau di dalam Matius mengatakan Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang arti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Wah. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah berkorban ya, memberikan nyawanya untuk kita semua dan menebuskan dosa umat manusia. Jadi Bang Ormas sudah pernah sampaikan ini di pembahasan sebelumnya tentang perbedaan Paskah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, teman-teman ya. Jadi kita akhirnya melihat kejadian di mana Yesus mati setelah mengatakan Eloi, Eloi, lama sabatani ini. Di sini ayat 37 itu jelas teman-teman mengatakan bahwa Yesus itu berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ada dua kejadian menarik yang saya notice atau dapatkan dari kejadian ini. Yang pertama, kita harus sadari bahwa Yesus itu cukup lama menahan rasa sakit yang menurut Bang Ormas itu begitu dahsyatnya. Bayangkan hampir sekitar 6 jam lamanya itu Yesus itu disalib dari jam 9 hingga jam 3 sore. Sebelum akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Jam 9 sampai jam 6. 6 jam lamanya. Itu gimana coy sakitnya. Dan yang paling penting di sini yang enggak kalah juga yang teman-teman harus pahami bahwa Yesus itu mati bukan karena disalib. Tidak, bukan karena ditombak. Yesus sudah ditaruh di mahkota duri, sudah ditombak, sudah dicambuk. Itu kalau kita bahas lagi penyiksaan-penyiksaan Yesus itu masih banyak. Ya, tapi Bang Ormas coba detailkan saja perjalanan Yesus dari dia ditangkap sampai disalib. Itu lebih sakit lagi, sudah banyak darah yang keluar. Dan saya pernah baca sebuah riset, katanya Yesus itu selama dia di persekusi itu, ya, menjalani proses itu, sudah sekitar hampir mungkin 20 liter, 10 atau 20 liter darah yang dikeluarkan. Koreksi kalau Bang Ormas keliru ya. Saya pernah baca itu. Itu darah yang mencucur itu sudah sangat banyak. Ya, sampai 10 sampai 20 liter kalau nggak salah. Ya, bisa dicek lagi. Itu sudah pernah digaji, teman-teman. Sudah pernah ada pembahasan ilmiahnya, itu sekitar 6 jam lamanya. Dan Yesus akhirnya mati karena menyerahkan nyawanya. Artinya dia sudah pasrah untuk meninggal pada saat itu. Bukan karena dia ditusuk, bukan dia karena disalib, bukan karena dia dikasih mahkota duri, teman-teman. Tapi dia karena mati karena kehendaknya sendiri. Beda itu teman-teman, beda. Yesus tidak mati karena disalib, tidak mati karena dipukul, tidak mati karena disiksa. Tapi dia mati karena kehendaknya sendiri. Jadi kalau ada yang bilang Yesus itu Tuhan kok mati, nanti tuh Bang Ormas akan bahas itu di di lain kesempatan ya. Saya mau katakan Yesus tidak mati, tapi Yesus lah yang mematikan dirinya sendiri. Beda guys, beda. Di sini jelas kok dia menyerahkan nyawanya. Ya, dia mati karena kehendaknya sendiri. Jadi apakah kita mau meragukan lagi? Silakan teman-teman kasih komentar di bawah. Ya. Nah, setelah Yesus akhirnya mati, disinilah sebuah kejadian fenomenal terjadi. Bait suci atau bait Allah terbelah dua. Nih,
teman-teman bisa lihat. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bahkan orang-orang yang sudah mati pun dikatakan bahwa dia bangkit kembali. Itu orang-orang yang suci. Ya, orang-orang baik yang sudah mati itu mengalami kebangkitan. Jujur ya, Bang Ormas itu nggak bisa membayangkan kejadian pada saat itu hebohnya gimana. Awan menjadi gelap dari jam 12 sampai jam 3. Terus setelah Yesus mati tiba-tiba bait Allah terbelah dua. Orang-orang pada bangkit itu. Waduh cuy. Itu kayak apokalips nggak sih? Ya kan? Teman-teman bisa bayangin nggak? Ya. Itu waduh. Itu kalau saya di situ tuh ngeri, ngeri banget. Ya ngerinya dalam artian ngeri yang kejadian ini nggak pernah dibayangkan oleh manusia gitu. Ya kan? Nggak pernah dibayangkan sama sekali teman-teman. Tapi itu terjadi. Sampai prajurit-prajurit Romawi pun ketakutan mengakui bahwa Yesus inilah sebenarnya anak Allah. Artinya ada pengakuan. Ya. Ada akhirnya orang menyadari bahwa kita ini sebenarnya salah. Untuk ya menyaripkan seseorang. Ya kan? Nah, maka dari itu teman-teman, dalam penutup kisah kali ini, Bang Ormas cuma mengatakan bahwa inilah kisah atau alur kronologi Yesus dari disalibkan hingga mati. Dan Yesus nanti akhirnya akan diminta mayatnya untuk dikuburkan. Dan bangkit pada hari ketiga itu jelas hari Minggu setelah hari Sabat. Karena besok itu Sabtunya adalah hari Sabat. Teman-teman, kalau ada yang pengen konten ini dilanjutkan, kita akan buka di sesi kedua. Pasca Yesus akhirnya meninggal akan seperti apa kejadiannya hingga nanti terangkat ke surga. Jadi silakan teman-teman kasih komentar di bawah. Jadi sebelum menutup pembahasan, Bang Ormas akan rekap sekali lagi alur kejadian pada saat Yesus ditangkap hingga disalibkan. Jadi menurut literasi atau Alkitab, di sini jelas mengatakan bahwa Yesus itu melakukan perjamuan kudus atau perjamuan Paskah ya adalah Safer itu di sekitar Kamis pada malam hari. Dan Yesus akhirnya membawa murid-muridnya untuk berdoa dan mempersiapkan diri itu pada Jumat dini hari sekitar jam 1 sampai jam 3 subuh. Akhirnya Yesus ditangkap dan dibawa terlebih dahulu ke Mahkamah Agama yang dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Itu sekitar waktu yang sama masih subuh ya. Disitulah momen terjadi ayam berkokok yang menandakan Petrus menyangkal Yesus. Ya, akhirnya setelah hari mulai siang atau pagi menyingsing jam 6 sampai jam 8, Yesus akhirnya dihadapkan lagi ke perwakilan Romawi atau Pontius Pilatus untuk mendapat dukungan sekiranya Yesus ini disalibkan dan dibunuh. Ya, disalibkan dan dihukum mati aja. Dan Yesus akhirnya diarak-arak, dibawa untuk menuju Bukit Golgota dengan membawa salibnya sendiri. Itu sudah masuk pagi hari ya, jam 8 ke atas. Ya, berarti ada sekitar beberapa jam dia melakukan perjalanan ke Bukit Golgota, dan di situ akhirnya Yesus dibantu ya kan oleh Simon dari Kirene untuk membawa salibnya sebelum akhirnya Yesus disalibkan 9 pagi di Bukit Golgota. Dan selama 6 jam itu dari jam 9 sampai jam 3 sore Yesus menahan sakitnya, menahan semua rasa yang dia keluhkan. Mungkin tidak mengeluh juga ya. Dia harus menghadapi rasa yang begitu sakit itu. Ya kan sebelum akhirnya di jam 3 sore ia menyerahkan nyawanya atau berkehendak untuk mati atas dirinya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan konten kali ini. Yesus telah mati bagi kita semua. Mari jadikan pengorbanan Yesus sebagai pemaknaan yang suci dan berharga dalam esensi berkehidupan kita. Sekali lagi Bang Ormas mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Mari kita merefleksikan hidup kita masing-masing dan mengingat betapa besar pengorbanan Yesus untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam eksplorasi. Amin dan shalom.